Kita akan sempurnakan teman-teman sekalian, saudaraku seiman, khutbah ini dengan cara bersyukur. Ini yang poin terpenting dalam masalah khutbah Jumat ini, agar setiap orang di antara kita bubar dari khutbah Jumat ini dan membawa hadiah penting ini, bahwasanya syukur itu seperti ini caranya, bukan hanya sekedar lisan. Tadi sudah dijelaskan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi ada beberapa hal yang akan kita susunkan poin demi poin. Semoga Allah ikhlaskannya dan Allah jadikan sebagai pegangan hidup kita. Yang pertama teman-teman sekalian, mensyukuri dengan lisan. Ini yang paling sering kita ketahui tentunya, yang paling dasar. Lisan selalu alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, Nabi SAW kalau sedang diuji oleh Allah, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Lagi diuji masih bersyukur. Dan kalau nikmat melimpah, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tutimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Juga dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, man qala hina yusbih, siapa yang membaca pada saat tiba di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur faqad adda syukra yaumihi wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatihi. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Terjemahannya, ya Allah, atas nikmat yang engkau berikan pada hari ini dan engkau berikan kepada salah satu dari hambamu, maka sungguh nikmat itu semuanya dari sisimu dan tidak ada sekutu bagimu, serta segala puji dan syukur atau berterima kasih hanya untukmu. Kata Nabi SAW, orang kalau ucapkan ini sekali pagi ataupun sekali sore, maka dia telah memenuhi harinya dengan syukur kepada Allah. Yang kedua, saudaraku seiman, menggunakan nikmat itu pada ketaatan. Ini poin sangat penting. Bagaimana mata yang Allah berikan sehingga kita bisa melihat digunakan untuk melihat yang Allah halalkan. Telinga mendengar yang Allah halalkan. Lisan mengucapkan apa yang Allah bolehkan. Tangan menjama apa yang dibolehkan. Kemaluan juga menyentuh yang dibolehkan. Kaki melangkah kepada tempat yang dibolehkan. Semua kita gunakan dalam ketaatan. Dan bukan termasuk syukur terhadap nikmat. Orang mengatakan dengan lisannya alhamdulillah, tapi tubuhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu teman-teman sekalian, di saat kita sedang mempelajari hal seperti ini, kita sedang berbicara hari ini, detik ini ke depan. Setiap pengajian, khutbah yang disampaikan, maka sedang memberikan peringatan di saat itu. Tujuannya untuk memperbaiki ke depan. Kita bukan sedang berbicara sesuatu yang lalu. Kalau ada seseorang antara kita di sini yang hadir, mungkin pernah menggunakan anggota tubuhnya dalam kemaksiatan, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah SWT. Tapi yang penting adalah setelah mendengarkan poin ini, ilmu ini diterapkan ke depannya, sehingga tidak lagi menggunakan anggota tubuhnya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak termasuk berterima kasih pada seseorang kalau kita kerja di satu lembaga misalnya, lalu kemudian semua fasilitasnya kita malah gunakan untuk kelalaian, kita malah membuat merusak citra pemilik perusahaan, maka itu bukan tanda berterima kasih. Tapi termasuk berterima kasih adalah kalau seseorang telah diberikan fasilitas, dia malah menggunakan dan memberikan hasil kerja dia dan kerja dia yang terbaik, maka itu orang yang berterima kasih tentunya. Yang ketiga, saudaraku seiman, memperbanyak sujud syukur. Mungkin yang jarang orang lakukan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan perbuatan ini. Semua disebutkan dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan an Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang kepadanya berita menggembirakan, maka beliau langsung selalu sujud kepada Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Dan ulama menjelaskan syukur ini walaupun seseorang itu tidak dalam kondisi berwudu, maka dibolehkan tentunya dia melakukan sujud syukur. Yang keempat, memiliki sifat qanaah. Qanaah berarti merasa cukup dan membesarkan nikmat yang sedang ada. Walaupun hanya sepiring nasi dengan sepotong tempe misalnya, besarkan nikmat itu. Pikirkan dan bayangkan berapa banyak orang di luar sana untuk mendapatkan porsi yang sama tidak bisa.
Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, kalau Allah sedang memberikan nikmat, lihatlah orang yang di bawah kalian. Maka itu akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Bukan kita melihat orang yang menggunakan atau memiliki makanan yang lebih lengkap porsinya misalnya, dengan lauk pauknya. Tapi kita coba besarkan nikmat yang sedang ada. Sebagian orang subhanallah mungkin hanya mengunyah kerupuk saja. Tapi kita kalau melihatnya kita ingin makan bersama dia. Karena dia begitu menikmati apa yang sedang Allah berikan kepada dia. Sebagian orang mungkin cuma tergeletak tidur di lantai. Tapi karena dia menerima dan merasa itu sebuah kepuasan, maka dia pulas tidurnya. Berapa banyak orang yang tidur di ranjang yang mewah, tapi dia tidak pernah puas dan gelisah karena tidak pernah menganggap itu sebuah nikmat. Maka butuh qanaah, butuh merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan dengan itu berarti masuk dalam poin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas. Artinya jadilah hamba yang menjaga hubungan baik dengan Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti, dan jadilah hamba yang paling puas, yang selalu membesarkan nikmat tersebut, merasa puas dengan nikmat walaupun kecil, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Yang kelima, selalu berbagi dan memikirkan keadaan orang lain, serta berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik walaupun kecil di mata kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW riwayat Abu Daud hadis sahih, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Artinya, siapapun yang telah berbuat baik pada kalian, maka balaslah yang setimpal. Kalau kalian tidak dapatkan yang setimpal, maka berdoalah kebaikan untuk orang tersebut sampai kalian merasa dengan doa itu, karena seringnya diulangi, bukan sekali saja, seakan-akan kalian sudah membalasnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufa, siapa yang telah tiba padanya perbuatan baik orang lain, faqala li fa'ilihi, lalu dia mengucapkan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Perhatikan ada kata khairannya, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Jazakallah, semoga Allah balas, khairan, kebaikan. Sering kali telinga saya mendengarkan sebagian ikhwan mengatakan jazakallah, jazakallah, tidak ada khairannya. Sudah Nabi SAW mengucapkan, dan khair adalah doanya. Siapa yang mengucapkan kepada pemberi kebaikan tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan, faqad ablaga fis sana, sungguh dia telah memberikan pujian yang sangat luar biasa. Juga Nabi SAW memastikan orang yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak membalas kebaikan orang lain, dimulai dari orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu kedua orang tua kita, kemudian siapapun dari kerabat-kerabat, orang-orang terdekat kita yang sudah memiliki jasa yang baik kepada kita, kemudian selanjutnya kepada orang-orang yang jauh pun, yang kita tidak kenal, mungkin hanya sekedar memberikan seteguk air misalnya pada saat kita sedang dahaga, memberikan kita kesempatan untuk duduk di sebuah tempat padahal dia sedang duduki misalnya, ataupun dia perlu, maka orang yang tidak berterima kasih dan menilai itu berarti belum berterima kasih pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, man la yashkurun nas la yashkurullah, siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, menilai kebaikan mereka, maka tentu saja dia belum berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan siap menghamba, mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu buah huruf, apalagi kalau guru kita yang sudah mengajarkan kepada kita banyak sekali ilmu. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan tentang satu kekurangan saya. Kalau ada orang yang menasihati kita, saudaraku, akhi, itu salah, itu kurang, itu harus begini, maka itu harus kita kenang seumur hidup kita sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, rukun syukur ada 3, mengakui nikmat itu berasal dari Allah, kemudian memuji Allah, dan juga memuji Allah atas nikmat tersebut dan memanfaatkannya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal menyebut dan menilai
syukur yang atau nikmat yang kecil ini sehingga akhirnya kita menganggapnya sebagai sebuah besar, itu dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, man la yashkurul qalil man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Siapa yang tidak coba berusaha berterima kasih dan bersyukur terhadap hal yang kecil, baik itu sama manusia berterima kasih padanya atau kepada nikmat Allah yang mungkin kecil di mata dia, maka pastikan dia tidak akan pernah berterima kasih pada hal yang besar. Ibnu Hazm rahimahullah juga mengingatkan sebuah statement penting berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahuwa baliyah atau musibah. Semua nikmat yang tidak bisa membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah, maka pastikan itu adalah sebuah musibah. Diambil dari Hilyatul Auliya jadi 1 halaman 497. Makna daripada perkataan Ibnu Hazm rahimahullah adalah menguatkan apa yang sudah kita jelaskan tadi, kalau seorang hamba harusnya menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat yang menarik untuk ditambahkan di sini sebagai penutup adalah sabda Nabi SAW, la yarzuqullahu abdan la yarzuqullahu abdan syukra fayuhrimuhu az-ziyadah. Atau artinya, itu kurang lebih artinya, Allah tidak akan mungkin memberikan kesempatan seorang hamba berterima kasih sementara Allah mengharamkannya dari tambahan. Artinya dipastikan akan ada tambahan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, sungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika seseorang tidak mensyukurinya, maka akan berbalik menjadi siksa. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, ketahuilah itu adalah salah satu tahapan siksaan. Dan hati-hati teman-teman sekalian, dari banyaknya rezeki yang tertahan dari Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada seorang hamba justru karena dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu jangan pernah gunakan nikmat dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, wa inna rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang bisa saja terharamkan dari rezeki yang harusnya dia dapatkan karena dosa yang dia lakukan. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan ngajak jamaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfar kepada karena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hari pilihan bagi umat Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kita atau kami diberikan petunjuk dengan hari Jumat tersebut dan Allah menutupinya dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Hari ini adalah hari raya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menghususkan waktu mustajab di hari Jumat ini. Di antaranya adalah pada saat khatib sedang duduk dan sampai selesainya khutbah kedua, atau sampai selesainya khutbah dan juga selepas asar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah, Tuhan alam semesta, sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memuji-Mu sampai Kau menerima puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal soleh kami. Serta juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Engkau telah perintahkan kepada kami untuk mengucapkannya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini, salah satu rumah-Mu ya Allah, kecuali karena kami ingin menjalankan yang telah Engkau wajibkan kepada kami, yaitu salat Jumat dan mendengarkan khutbah tentunya. Ya Allah, terimalah ini sebagai pahala atau amal soleh yang berpahala sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh orang-orang yang kami kenal ataupun yang kami tidak kenal dari muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah, kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ya Allah, berilah petunjuk para pemimpin kami agar mereka menjalankan amanah dengan baik. Berikanlah balasan sebaik-baiknya atas apa yang telah mereka berikan untuk kami dan untuk negara ini. Serta
Serta juga ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Serta ya Allah, berikanlah atau berikanlah kami kesempatan sebagai masyarakat untuk bergotong royong dan selalu mendoakan kebaikan kepada para pemimpin kami dan selalu bekerja sama agar menenteramkan, memakmurkan negeri kami dan jadikan negeri kami sebagai negara contoh bagi negara-negara yang lain. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka yang sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan kami dan tangan mereka semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia yang kami butuhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan berikanlah kami semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghafar, ya Tuhan yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah selalu memerintahkan kita berbuat kebaikan, keadilan dan berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan munkar dan perbuatan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmat dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.